Chapter 2041, The Fight Over Lion's Head. Flora Secret Land masih memiliki pendukung fanatiknya. Polylore adalah contoh yang bagus. Segera setelah perdana pertama Polylore berbicara, perwakilan Void menggemakan sentimennya. Tanah Suci Void setuju bahwa Flora harus menjadi pemimpin. Mereka lebih dari memenuhi syarat dengan reputasi dan kekuatan mereka. Tanah suci lainnya mungkin tidak dapat memenangkan persetujuan semua orang. Petik 2. Haha, kurasa tidak. 10 tanah suci selalu sama. Tidak ada yang berperingkat lebih tinggi dari yang lain. Mengingat situasinya, aku percaya tanah suci abadi adalah kandidat terbaik. Pertama, Eternal menunjukkan ketahanan dan ketegasan yang besar selama pemberontakan. Itu adalah sesuatu yang kita semua dapat pelajari. Kedua, fondasi dan kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Dan yang tak kalah pentingnya, juara kompetisi akbar adalah dari abadi. Bangkitnya Jiang Chen telah membentuk kembali 10 tanah suci. Jika Myriad Abyss menuju jalan buntu, maka Jiang Chen akan menjadi orang yang mengeluarkan kita. Petik 2. Tepat sekali. Bakat, karakter, dan keberuntungan Jiang Chen tak tertandingi dibandingkan dengan para jenius biasa. Dia akan menjadi pemimpin dari 10 tanah suci di masa depan. Waktunya akan tiba ketika kita terlalu tua untuk menyetir. Masa depan adalah milik para pemuda. Siapa selain Jiang Chen yang bisa memikul mantel itu? Petik 2. The Eternal Secret Land juga memiliki 2 pengikut yang setia, Martial dan Abyssal. Mereka selalu menjadi sekutu dekat dan tidak akan membiarkan Polylore dan Void menempatkan Flora di atas alas. Mereka mengambil sikap menentang untuk membela Eternal. Dalam hal ini, 6 dari 10 negeri suci telah memilih satu sisi. 4 negeri suci yang tersisa, Sunrise, Radiance, Nirvana, dan Immortal, belum berbicara. Tapi ada satu hal yang pasti. Aliansi akan dibentuk dengan satu atau lain cara, dan pemimpinnya bisa Flora atau abadi. Sunrise dan Radiance adalah sekutu yang dekat, dan Nirvana dan Immortal memiliki hubungan persaudaraan. Pendapat mereka sangat penting. Jika satu pasangan mendukung Eternal dan yang lainnya memilih Flora, 10 tanah suci akan terbelah 2. Orang yang berbicara pertama adalah yang terbaik dari Sunrise. Mungkin kita bisa mengesampingkan pemilihan pemimpin untuk saat ini. Pertama, kita harus membentuk aliansi. Tidak bijaksana membiarkan pemilu mencegah kita melakukan itu. Petik 2. Kamu benar juga. Ayo kita lakukan itu dulu. Yang lain menunjukkan dukungan mereka untuk ide itu. Perdana pertama Eternal mengangguk juga. Kami akan mengikuti konsensus umum dan mendukung prioritas yang lebih tinggi dari pembentukan aliansi. Tidak peduli siapa pemimpinnya, kami akan mendukung hasilnya selama mereka dipilih oleh semua orang. Petik 2. Dia memenangkan beberapa poin dengan pernyataan itu. Perdana Menteri Flora marah, mencaci maki dirinya sendiri karena tidak menyuarakan dukungan terlebih dahulu. Eternal telah memanfaatkan kesempatan untuk membuat dirinya terlihat baik. Flora akan mematuhi konsensus juga. Tidak peduli siapa yang akhirnya memimpin aliansi, kami akan mengikuti mereka selama mereka tidak mementingkan diri sendiri dan memiliki kepentingan terbaik Myriad Abyss di hati. Petik 2. Itu lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Hebat. Dengan itu, aliansi itu merupakan kesepakatan. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Jika seseorang berbicara menentang pembentukan aliansi, mereka akan menjadi musuh publik. Karena kita semua sepakat, mari sekarang mengadakan ritual sederhana. Kami akan membuat fakta darah dengan langit dan bumi sebagai saksi kami. Kami datang bersama dalam aliansi untuk memperjuangkan masa depan Myriad Abyss dan kelangsungan hidup kolektif kami, menghadapi cuaca yang semakin buruk. Petik 2. Fakta darah adalah ritual yang sangat serius. Setelah fakta dibuat, tidak ada pihak yang bisa berubah pikiran atau mengkhianati aliansi. Mereka akan dijauhi oleh tanah suci lainnya jika tidak, dan semua orang bisa menargetkan mereka. Dari para leluhur hingga para murid, semua peserta dari 10 negeri suci berpartisipasi dalam ritual dengan penuh hormat. Mereka menumpahkan darah dalam jumlah simbolis untuk membentuk fakta dalam atmosfer yang sangat khusyuk dan berbobot. Setelah itu, mereka bersumpah dengan langit dan bumi sebagai saksi mereka. Tidak ada yang melakukan apapun yang akan mengurangi aliansi sebelum dibubarkan. Tidak ada ruang untuk trik dalam proses itu. Mereka tahu betul bahwa membentuk aliansi akan membuat mereka lebih baik daripada buruk. Dengan aliansi di tempat, 9 lainnya akan datang ke bantuan tanah suci jika sedang dalam kesulitan.
Pertempuran mereka di luar dunia akan menjadi upaya bersama daripada semua orang berjuang untuk diri mereka sendiri. Kekuatan gabungan mereka setidaknya akan berlipat ganda. Dengan langkah terakhir ritual selesai, aliansi resmi dibentuk. Semua orang bersemangat untuk saat ini, termasuk para leluhur. Untuk waktu yang paling lama, 10 tanah suci tidak mampu membentuk aliansi karena berbagai alasan. Sekarang, pada jam ke-11 Myriad Abyss, mereka berhasil melakukannya. Myriad Abyss akhirnya mungkin memiliki kesempatan untuk selamat dari badai yang akan datang. Dengan itu, kita harus memilih pemimpin kita. Iya, sangat penting bagi kami untuk memilih pemimpin yang baik. Mereka harus kompeten, dapat dipercaya, dan dapat diandalkan. Petik 2. Mengapa para kandidat tidak memilih beberapa perwakilan untuk mengajukan kasus mereka? Beritahu kami apa yang dapat kamu lakukan untuk aliansi jika kami memilih kamu sebagai pemimpin. Petik 2. Ide bagus. Buat kasus kamu dan biarkan kami mengambil keputusan. Itu akan dilakukan. Petik 2. Proposal memenangkan persetujuan setiap tanah suci. Mereka ingin tahu berapa banyak yang dibawa masing-masing kandidat ke meja. Seperti yang diharapkan, Flora dan Eternal adalah yang harus ditingkatkan. Negeri suci lainnya bahkan tidak mencoba. Pertama, mereka tidak percaya bisa melakukan pekerjaan itu. Untuk yang lain, mereka tidak memiliki kesempatan untuk menang bahkan jika mereka mencalonkan diri. Itu akan membuang-buang waktu dan usaha. Karena Eternal dan Flora adalah faksi terkemuka di Myriad Abyss. Tidak masalah siapa di antara kamu yang akhirnya berhasil, kamu akan memimpin 10 tanah suci menuju kemajuan besar. Mengapa kamu tidak memberitahu kami tentang kebijakan kamu? Maka kita akan tahu siapa di antara kamu yang akan memilih. Petik 2. Silakan lakukan. Aku sarankan masing-masing 2 calon memilih 2 wakil. Seorang eksekutif tua untuk mewakili masa kini, dan seorang jenius muda untuk mewakili masa depan. Bagaimana menurut kamu? Baik, itu ide yang bagus. Saran itu sangat mengejutkan. Siapa yang pergi dulu? Tolong beri kami waktu untuk berdiskusi. Flora berbicara. Mengapa Eternal tidak melakukan kehormatan? Lebih menguntungkan untuk membuat kasus nanti. Mereka akan dapat menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan komentar sebelumnya. Mengapa para jenius muda tidak membuat pernyataan mereka terlebih dahulu? Maka kita akan membiarkan para senior naik panggung. Chapter 2042, Jiang Chen's Speech. Itu adalah pengaturan terbaik saat ini. Yang mana dari keduanya yang akan memberikan pernyataan pertama adalah masalah. Seseorang menyarankan menggambar banyak untuk memutuskan urutan. Jiang Chen tersenyum. Itu sederhana. Aku bisa pergi dulu di babak ini. Babak berikutnya, Flora Secret Land akan pergi dulu. Itu pengaturan yang paling adil, bukan? Apa yang kalian pikirkan? Petik 2. Dia memenangkan persetujuan awal kerumunan dengan inisiatifnya. Teman muda Jiang Chen memang menentukan. Itu ide yang bagus. Bagaimana menurut kamu, anggota Flora? Petik 2. Flora diam-diam mengutuk Jiang Chen karena liciknya. Pidato para senior secara alami lebih penting. Para jenius muda hanyalah titik referensi. Urutan mereka berbicara tidak signifikan. Namun, dia telah membuat proposal yang masuk akal. Jika mereka menyuarakan oposisi mereka, mereka akan dipandang sebagai orang yang diintimidasi dan menjadi bahan tertawaan. Namun demikian, mereka tidak dapat memberikan 1 inci pun, tidak peduli seberapa sepele masalah itu dalam situasi ini. Perdana Zhao tersenyum. Aku masih percaya bahwa lebih baik menggambar banyak. Dengan begitu, tidak akan ada kontroversi, tidak peduli siapa yang akhirnya mendapat manfaat. Petik 2. Kelompok memutuskan untuk pergi dengan saran Flora, karena yang terakhir bersikeras. Meskipun demikian, nasib tampaknya bekerja sama dengan Jiang Chen. Pesanan yang dihasilkan benar-benar sejalan dengan yang ia usulkan. Jiang Chen terkekeh. Sepertinya aku sudah berhasil memprediksi masa depan. Dengan rendah hati aku akan menawarkan sedikit pemikiran aku untuk memulainya. Senior, sesama pengikut Taoisme, tolong beri aku manfaat dari keraguan. Jika pada suatu saat kamu merasa aku mengatakan sesuatu yang salah, aku akan sangat menghargai saran kamu. Petik 2. Dia bukan orang yang rendah hati, tetapi dia harus berada pada kesempatan seperti itu untuk mendapatkan suara dan persetujuan. Kerumunan bertepuk tangan. Ketenangan Jiang Chen berhasil memenangkan hati mereka. Bahkan mereka yang memiliki bias terhadapnya harus mengakui bahwa pemuda itu karismatik dan memiliki kelebihan di atas pemuda lainnya. Jiang Chen berdeham.
Banyak manula telah menyebutkan bahwa 10 tanah suci adalah sama, bahwa tidak ada hierarki di antara kita. Segudang kebetulan menyebabkan Eternal menempatkan diri sebagai kandidat kepala aliansi. Kami berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Dengan kekuatan besar datang tanggung jawab besar. Menjadi kepala aliansi adalah suatu kehormatan besar, tetapi seiring dengan itu datanglah beban yang berat. Karena itu, sebelum kita memutuskan untuk bersaing untuk posisi itu, kita dengan serius mempertimbangkan pemimpin seperti apa yang dibutuhkan Myriad Abyss, masa depan benua kita, apa yang harus kita lakukan, dan yang lebih penting, apa yang Eternal dapat bawa ke meja. Aku tidak tahu apakah yang lain dengan hati-hati memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini, tetapi aku sudah. Petik 2. Penonton bisa merasakan kesungguhan Jiang Chen. Banyak peserta lansia mengangguk setuju. Pertimbangan gambar besar seperti itu dalam kata-kata pemuda itu membuatnya sangat berbeda. Beberapa berusaha untuk mengisolasi Myriad Abyss. Mereka percaya bahwa semuanya baik-baik saja selama Myriad Abyss tidak tersentuh. Itu mungkin bekerja dalam keadaan normal. Namun, pemikiran seperti itu sangat cacat di masa kacau. Benua Divine Abyss terdiri dari 2 bagian. Salah satu daratan yang jatuh di bawah pengaruh berbagai suku. Yang lain dari samudera tanpa batas, di mana Myriad Abyss berkuasa dengan otoritas absolut. Sebagian besar mungkin tahu bahwa aku dari domain manusia, yang populer dianggap sebagai salah satu wilayah terlemah. Diyakini secara luas telah kehilangan warisan dan sumber dayanya, itu dipandang sebagai domain tanpa masa depan. Namun, semua orang di domain manusia menyadari ancaman yang akan datang. Mereka membuat persiapan untuk kekacauan di masa depan meskipun tidak memiliki kekuatan. Itu karena daratan masih mengingat mimpi buruk yang merupakan invasi iblis dari zaman kuno. Sangat mungkin bahwa iblis akan menyerang dalam beberapa tahun tanpa kita sadari. Setelah itu terjadi, akankah Myriad Abyss dapat bertahan di sela-sela? Akankah iblis menjauh hanya karena ini adalah tanah suci? Petik 2. Jawabannya adalah tidak. Tidak ada tempat di dunia yang tidak akan dilanggar oleh iblis. Semakin kuat suatu wilayah, semakin baik targetnya. Jika kita meringkas situasi kita sekarang, aku akan mengatakan kita menghadapi bahaya dari dalam dan luar. Jadi, kita harus mempertimbangkan masalah dengan pikiran terbuka pada saat ini. Jika kita menutup telepon pada status dan silsilah, atau berpegang teguh pada perbedaan faksi, atau jika kita memiliki keserakahan dan kepentingan pribadi, Myriad Abyss dan daratan akan hancur berantakan. Aku rasa aku tidak perlu mengingatkan siapapun tentang kekuatan iblis. Kami juga akan menghadapi arus petualang tanpa akhir dari medan perang Offworld. Dengan ancaman baik dari dalam maupun dari luar, bagaimana kita bisa bertahan jika kita tidak bekerja bersama? Petik 2. Jiang Chen meletakkan kebenaran yang tidak nyaman dan melukis gambar suram, memberikan tamparan kenyataan yang keras. Semua peserta, termasuk kelas berat dari Tanah Suci, secara mental terpuruk, hati mereka berat. Sebenarnya, mereka telah mengubur kepala mereka di pasir, menolak untuk menghadapi kemungkinan invasi iblis. Pertempuran Offworld telah mengambil korban cukup berat pada mereka. Jika iblis juga menyerang dari dalam benua, segalanya akan menjadi lebih sulit. Begitulah yang akan terjadi apakah kita menerimanya atau tidak. Tapi kita tidak perlu putus asa. Benua Divine Abyss memiliki dasar yang kuat. Meskipun iblis kuat di zaman kuno, mereka masih gagal mengalahkan nenek moyang kita. Ini adalah wilayah kami. Kami memiliki keunggulan. Tidak peduli seberapa kuat penjajahnya, mereka tidak memiliki akar di sini dan karenanya ada batasan untuk tenaga mereka. Mereka akan buang pasukan mereka cepat atau lambat. Apa yang harus kita lakukan adalah bekerja bersama dan siap menghadapi ancaman yang akan datang. Hanya dengan berjuang sampai ke orang terakhir kita dapat memastikan kelangsungan hidup kita. Jika kita tidak berkemauan cukup kuat untuk menahan tanah kita, kita harus siap menjadi budak. Dia tidak menutup-nutupi kata-katanya. Jika Eternal menjadi kepala aliansi, pertama-tama kita akan memfokuskan pasukan kita di medan perang Offworld dan membangun ketertiban. Kekacauan tidak akan diselesaikan dalam semalam, tetapi kita harus menemukan cara untuk menyesuaikan sumbu surgawi atau menutupi koordinat benua. Hanya dengan begitu ancaman akan dihilangkan dari akarnya. Selama kita bisa menyembunyikan koordinat dan mencegah penjajah dunia dari menemukan benua, kita akan memiliki satu hal yang kurang perlu dikhawatirkan. Lalu, kita bisa fokus memerangi iblis. Peluang kami untuk menang akan jauh lebih baik. Petik 2. Sementara itu, kami juga harus memperbaiki diri.
Seluruh benua harus menjadi lebih kuat. Dengan pil Crowny Empyrean dan pil Scamander Tai, setiap tanah suci akan dapat membuat kemajuan besar. Itu, aku bisa meyakinkan kamu. Adapun untuk menutupi koordinat, itu tidak akan mudah, tetapi itu bukan tidak mungkin. Jiang Chen tersenyum, dan itulah akhir dari sambutan aku. Jika kamu memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya kepada aku. Aku akan menjawab mereka dengan kemampuan terbaik aku. Petik 2. Semua orang terguncang oleh pidatonya. Jiang Chen tidak membuat klaim aneh tanpa dasar. Sebagai gantinya, dia memberi mereka garis besar dari rencana keseluruhan untuk masa depan. Itu sama baiknya dengan yang dilakukan oleh para leluhur ilahi. Bahkan, mereka mungkin bahkan tidak sedetail Jiang Chen. Chapter 2043, Handling with Ease. Semua orang yang hadir terkejut dengan kinerja Jiang Chen yang luar biasa. Berapa umur pemuda ini? Sulit dipercaya bahwa dia memikirkan begitu banyak detail. Lu Mingye, diam-diam menyusun pidatonya ke samping, diapit dengan kaget. Pidatonya pucat dibandingkan dengan Jiang Chen. Meskipun demikian, seseorang segera berbicara untuk mempertanyakan Jiang Chen. Tentu, itu adalah sekutu dari tanah suci Flora. Gambar yang kamu lukis sangat menarik, Jiang Chen muda, tetapi bahkan nenek moyang ilahi dari 10 negeri suci tidak dapat memecahkan masalah yang kamu bawa. Berani-beraninya seorang pria muda seperti kamu dengan sombong mengklaim memiliki solusi. Pria itu tegas dan tegas. Jika itu orang lain, target mungkin telah diintimidasi. Namun, Jiang Chen sama sekali tidak bingung dan menjawab dengan tenang, yang mana yang kamu maksud? Semua yang kamu klaim itu aneh. Pria itu mencibir. Kamu bilang kita harus mengubah orbit poros surga dan menyembunyikan koordinat benua. Bagaimana kita melakukannya? Janji-janji kosong kamu tidak melakukan apapun selain bermain untuk orang banyak. Aku berharap untuk mendengar sesuatu yang konkret, tetapi kamu membangun sebuah kastil yang fantastis di langit. Apakah kamu menganggap kami bodoh? Petik 2. Pria itu bahkan tidak berusaha bersikap sopan. Jiang Chen tersenyum tipis. Dia tidak akan memberikan 1 inci pun. Serangga yang lahir di musim panas tidak tahu es musim dingin. Kamu hanya melihat lingkaran kecil langit dari sumur kamu, dan berpikir semua orang sama bodohnya dengan kamu. Petik 2. Itu benar, Jiang Chen selalu pandai mencapai hal yang mustahil, seseorang memanggil dukungan. Sebelum dia, tidak ada pil yang disempurnakan seperti Taeyong Scamander dan Crowning Empyrean pil juga. Adakah yang mengira dia bisa membantu Martial melenyapkan para pemberontak? Sepertinya tidak ada yang melakukannya. Petik 2. Seorang jenius sejati selalu mendahului waktunya. Apa yang dia lakukan adalah apa yang orang biasa bahkan tidak mengerti. Namun, hasilnya akan membuktikan kepada kita bahwa dia tahu apa yang dia lakukan selama ini. Petik 2. Orang yang skeptis tidak yakin. Dia mengejek. Baiklah, karena dia mengklaim bahwa itu mungkin untuk menyesuaikan sumbu surgawi dan menyembunyikan koordinat, mengapa kita tidak bertanya kepadanya bagaimana dia akan melakukan itu? Itu adalah pertanyaan umum di benak orang. Mereka semua berpikir tentang mengaburkan koordinat benua, tetapi bahkan nenek moyang ilahi tidak bisa melakukannya. Karena itu, pikiran tidak pernah diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Semua mata tertuju pada Jiang Chen. Bahkan leluhur eternal memandangnya dengan penuh semangat dan penuh harap. Dari apa yang dia ketahui tentang Jiang Chen, anak itu bukan orang yang membuat klaim aneh. Pria muda itu pasti memiliki sesuatu untuk mendukung dirinya. Jiang Chen mengambil pengawasan dengan tenang. Ini adalah tantangan, tetapi juga peluang. Jika dia bisa meyakinkan kerumunan ini, mereka akan lebih cenderung untuk mendukung abadi, dan tanah suci secara alami akan mengambil peran kepala aliansi. Setahu aku, ada banyak cara untuk mengubah orbit poros surga. Itu dapat diubah dari dalam atau melalui kekuatan luar. Ini adalah tugas yang sulit yang membutuhkan seorang kultivator yang kuat dengan metode rahasia. Kita dapat mencapai itu hanya jika ada seorang kultivator ranah ilahi yang maju di benua ini. Petik 2. Dunia ilahi yang maju. Semua orang terdiam. Itu tidak mungkin, mengingat tingkat kekuatan benua saat ini. Mereka tidak akan mengkhawatirkan ancaman yang akan datang jika tidak. Orang yang skeptis mencibir, aku pikir kamu akan mengusulkan solusi yang baik, tetapi sekali lagi, kamu memberi kami sesuatu yang kosong. Jika ada kultivator ilahi canggih di pesawat kami, penjajah off-world tidak akan ada artinya. Mereka tidak akan berani datang ke dunia kita. Petik 2. Yang lain juga kecewa.
Kata-kata Jiang Chen mungkin tidak sepenuhnya tidak berharga, tetapi mereka cukup dekat. Dia bisa merasakan harapan mereka turun drastis, tetapi dia tidak akan menenangkan mereka. Mengubah orbit akan menyelesaikan masalah sekali dan untuk semua. Kami tidak akan lagi menghadapi ancaman dari luar benua. Menyembunyikan koordinat, di sisi lain, adalah solusi sementara. Penyakit tidak akan disembuhkan, tetapi kami meringankan gejalanya. Dan itu adalah sesuatu yang dapat dilakukan benua kita saat ini. Petik 2. Menyembuhkan penyakitnya, mengurangi gejalanya. Penonton pulih dari kekecewaan mereka dan bersemangat. Apa maksudmu sebenarnya? Tanya seseorang dengan rasa ingin tahu. Itu mudah. Menyembunyikan koordinat akan memberi kita penangguhan hukuman dan mencegah orang luar menemukan benua kita untuk saat ini. Dimensi ini petualang sering bergerak di sekitar pesawat yang berbeda. Setiap kali, mereka menghitung biaya dan manfaat dalam melakukannya. Jika terlalu sulit untuk menemukan pesawat dan biayanya terlalu tinggi, mereka tidak akan melakukannya. Mereka akan menargetkan pesawat yang lebih mudah dan lebih murah untuk ditembus. Setelah kami menyembunyikan koordinat kami, penjajah off-world ini akan cenderung menemukan kami. Mereka yang kurang kuat bahkan tidak akan dapat menemukan kami. Tentu saja, itu hanya akan memperpanjang waktu sampai kita ketahuan. Ini bukan solusi permanen, Jiang Chen menjelaskan sendiri. Menyesuaikan poros surgawi akan menyelesaikan masalah sekali dan untuk semua. Hampir tidak mungkin bagi para petualang untuk memasuki benua kita melalui cara-cara biasa begitu itu tercapai. Mereka yang bisa melakukannya tidak akan tertarik dengan pesawat reguler seperti kita. Petik 2. Kerumunan mencerna apa yang dikatakan Jiang Chen. Pemuda itu memberi mereka penjelasan terperinci. Hanya orang bodoh yang tidak bisa memahaminya. Teman muda Jiang Chen, apakah kamu tahu cara untuk menyembunyikan koordinat? Seseorang segera bertanya. Ya, ada beberapa metode. Yang paling layak adalah menyembunyikan koordinat dengan formasi. Sulit diatur, tetapi tingkat keberhasilan akan lebih tinggi. Bahkan jika seseorang yang kuat menemukannya, formasi dapat menghalangi mereka dan memberi kami waktu untuk bereaksi. Petik 2. Apakah kamu tahu cara mengaturnya? Ya, tetapi aku membutuhkan seorang kultivator ilahi untuk bekerja dengan aku. Tidak mungkin bagi aku untuk melakukannya sendiri, kecuali aku naik ke alam dewa menengah. Petik 2. Dia benar-benar tidak peduli dan tidak membuat janji kosong. Tidak ada lubang untuk penjelasannya. Chapter 2044, The Forefathers Questioning. Seseorang bertepuk tangan dan tertawa. Bagus. Jika itu benar-benar mungkin, Divine Abyss akhirnya dapat memiliki napas yang sangat dibutuhkan. Kami tidak perlu menghabiskan seluruh energi kami di medan perang off-world lagi. Setelah beberapa abad istirahat dan pemulihan, kami akan dapat menangani ancaman di masa depan dengan lebih baik, bukankah semua orang akan setuju? Petik 2. Itu akan menjadi berkat bagi Divine Abyss sesungguhnya. Kami Tanah Suci tidak perlu lagi bersusah payah tanpa akhir dalam ketakutan dan kekhawatiran. Petik 2. Iya, perang gesekan yang telah kita perjuangkan mengancam akan menghabiskan sumber daya kita. Petik 2. Sebagian besar sangat tertarik dengan proposisi Jiang Chen. Ada sejumlah lawan juga, tentu saja. Apa yang kamu gambarkan sangat menarik, seorang mencibir, tapi aku khawatir kamu hanya membuat janji kosong. Siapa yang akan bertanggung jawab jika mereka rusak? Mudah berbohong melalui gigi seseorang. Petik 2. Jiang Chen meliriknya dengan jijik. Aku tidak tertarik berbicara dengan orang bodoh yang bodoh. Kamu memiliki hak untuk mengekspresikan keraguan kamu, sama seperti aku melakukan pendapat aku. Petik 2. Dia bukan tipe orang yang memiliki kedamaian. Dia selalu mengembalikan kesopanan dengan sopan santun, tetapi orang ini telah agresif sejak awal. Bahwa dia masih kesal, bagaimanapun, niat Jiang Chen cukup tanpa pamrih. Dia bertujuan hanya untuk membantu Tanah Suci Abadi mendapatkan kepemimpinan melalui apa yang bisa dia tawarkan ke seluruh pulau. Solusi yang ia usulkan bermanfaat bagi keseluruhan Divine Abyss. Bagi orang untuk menentang demi oposisi adalah perilaku yang agak rendah. Untungnya, dia punya banyak sekutu yang mendukungnya. Apakah kamu benar-benar meragukan kemampuan teman muda kami, atau apakah kamu bersikap antagonis yang tidak perlu tanpa alasan yang baik? Perdana Puresmoke dari Martial Secret Land. Tepat, meskipun kami hanya mendengar desas-desus tentang kemampuannya sebelumnya, kami semua secara pribadi memberikan kesaksian sekarang. Dia kembali dari sesuatu bahkan seperti pulau kematian tanpa cedera. Ditambah lagi,
Pikirkanlah, akankah kita berani membayangkan keberadaan sesuatu seperti pil kebon Empyrean di hadapannya? Petik 2. Tidak hanya itu, dia memiliki Vermilion Bird dan naga sejati sebagai temannya juga. Jika dia tidak dipilih oleh surga, mengapa mereka begitu loyal kepadanya? Petik 2. Ada begitu banyak hal luar biasa di sekitar anak muda itu, sulit untuk mendaftar semuanya. Hal yang sama berlaku untuk pencapaian dan eksploitasi. Semakin banyak orang memikirkannya, semakin kelihatan tindakan para pemuda. Menyembunyikan koordinat pesawat mereka akan sulit, tetapi apakah itu benar-benar mustahil dengan Jiang Chen? Pertanyaan-pertanyaan ini melintas di benak orang. Bahkan mereka yang mengira Jiang Chen berbicara kata-kata kosong sebelumnya terguncang. Pria muda ini tidak menciptakan kekurangan keajaiban di masa lalunya. Nenek moyang tanah suci matahari terbit menganggap Jiang Chen dengan mata bijaksana. Anak muda, dia tersenyum, aku hanya punya satu pertanyaan tersisa di pikiranku. Jika kamu dapat menjelaskan aku berjanji dukungan Sunrise yang tak tergoyahkan untuk kepemimpinan Eternal. Petik 2. Tolong, tanyakan saja, tentang menyembunyikan koordinat itu, berapa biaya formasi? Berapa lama itu akan bertahan? Petik 2. Setelah beberapa perhitungan, Jiang Chen memberikan respons yang terukur. Harganya sedikit adil, jawabnya dengan suara rendah. Tapi itu bukan masalah bagi kekayaan 10 tanah suci. Adapun berapa lama formasi akan bertahan, itu tergantung pada kekuatan penjajah. Tanpa musuh dunia ilahi yang maju, formasi dapat dengan mudah bertahan ribuan tahun. Jika ratusan dari mereka menyerbu kita sekaligus, memegang selama itu adalah ketidakmungkinan yang jelas. Petik 2. Maju dunia ilahi, kemungkinan besar tidak. Aku kira kita tidak seberuntung beberapa ratus dari mereka mendatangi kita sekaligus. Nenek moyang Sunrise mengangguk dengan tawa riang. Setidaknya, kami belum menemukan musuh seperti itu. Aku akan menunggu kamu untuk membuat keajaiban ini terjadi bagi Divine Abyss, kalau begitu. Petik 2. Aku punya pertanyaan juga, Jiang Chen muda. Adakah cara lain selain dari formasi ini? Itu adalah leluhur radian sekali ini. Ada cara lain? Jawab Jiang Chen dengan serius, tetapi mereka adalah solusi dari jenis yang agak berbeda, dengan lebih banyak bagian yang bergerak. Membuat kabut planar, misalnya, atau badai dimensi. Petik 2. Oh, tolong jelaskan, desak leluhur. Kabut itu akan mengganggu kemampuan petualang dari dunia luar untuk menemukan kita. Badai dimensi, di sisi lain, melibatkan penghancuran aturan ruang yang sudah ada sebelumnya untuk mengeluarkan mereka di tempat lain. Bahkan, banyak yang mungkin menemukan diri mereka hilang untuk selamanya dalam perangkap ini. Namun, ada kerugian untuk menciptakan badai dimensi ini juga. Petik 2. Kerugian apa yang ada di sana? Badai dimensional akan membuat kita lebih banyak terluka dalam jangka panjang. Kita akan dapat menghentikan orang lain untuk masuk, tetapi juga diri kita sendiri untuk keluar. Petik 2. Maksudmu badai dimensi akan mencegah kita bepergian ke dunia lain? Nenek moyang Radiance tersenyum. Tapi tidak ada pembudidaya sejak zaman kuno yang pergi secara sukarela, bukan? Bibir Jiang Chen bergetar, tapi dia tidak melanjutkan. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, anak muda, tidak perlu ragu atau menahan diri. Kami pembuat kode lama masih bisa menerima nasihat dari junior kami. Petik 2. Lalu, tolong permisi, Jiang Chen memberi hormat dengan tangan ditangkupkan. Sebuah pesawat harus tetap dapat diakses secara wajar untuk memastikan kekuatannya, alih-alih menutup sendiri ke sisa keberadaannya. Hanya ketika perjalanan terkuat ke dunia baru dan membawa kembali hal-hal dan informasi baru kita dapat terus-menerus mengetahui di mana kita berada dalam kaitannya dengan rekan-rekan kita dalam skala yang lebih besar. Jika kita menempatkan kepala kita ke pasir, itu hanya akan melemahkan kita dalam jangka panjang. Petik 2. Jika aku tidak tahu seberapa muda kamu, aku akan berpikir dari kata-kata ini bahwa kamu sendiri adalah seorang pembudidaya ilahi yang maju. Pria yang memusuhi Jiang Chen sebelum merobeknya lagi. Kamu, tutup mulut. Nenek moyang Radiance mengerutkan kening. Sinar-sinar yang mengintimidasi keluar dari matanya, membuat si penengah bangkit dengan rasa takut yang lumpuh. Terus berjalan, anak muda, leluhur itu berbalik ke Jiang Chen sambil tersenyum. Kamu mungkin menganggap kata-kataku tidak berguna ketika berbicara tentang para dewa tingkat lanjut, tetapi jika kita bahkan tidak bisa membayangkan keberadaan mereka, maka kita sudah lama ditinggalkan dalam debu.
Kita mungkin tidak memiliki penggarap seperti itu sekarang, tetapi kita harus selalu mengejar itu sebagai tujuan kita. Itu mungkin bahkan tidak terjangkau dan jauh, tetapi tidak pernah ada di zaman kuno atau lebih tua. Belum tentu. Pada akhirnya, yang ingin dikatakan anak ini adalah bahwa strategi yang kita gunakan sekarang hanya bersifat sementara. Kemajuan terus-menerus dalam kekuatan adalah satu-satunya hal yang pada akhirnya akan membuat perbedaan dalam memastikan keamanan kita. Petik 2, Chapter 2045, Deficient in Comparison. Kata-kata kuat Jiang Chen mengirim gelombang kejut ke kerumunan. Panggilan bangun mengejutkan mereka. Dia benar, hanya dengan terus meningkatkan kekuatan mereka, mereka dapat melindungi diri mereka sendiri dalam jangka panjang. Apa yang 10 tanah suci lakukan sekarang hanya bisa bertahan begitu lama. Mereka telah memindahkan orang dan sumber daya ke tempat yang mereka butuhkan, secara pasif bereaksi terhadap ancaman yang akan datang dan membuat perlawanan sia-sia. Ini kembali ke referensi kamu sebelumnya untuk meningkatkan kekuatan kita secara keseluruhan, bukan? Itu benar, kata Jiang Chen dengan keyakinan besar. Satu solusi sejati adalah menjadi lebih kuat. Sisanya bersifat sementara. Petik 2. Nenek moyang Radiance terdiam untuk waktu yang lama. Dia menghela nafas. Semua orang bilang kamu adalah dewa penjelmaan, anak muda. Kita juga bisa menjadi kultivator alam ilahi, tetapi dalam banyak hal, pemahaman kita terhadap banyak masalah yang kita hadapi tidak seberapa dibandingkan dengan kamu. Seberapa kuatkah kamu dalam kehidupan masa lalu? Petik 2. Jiang Chen menggaruk kepalanya. Aku sendiri tidak tahu, senior. Aku hanya tahu sebanyak ini, dan sebagian besar dari ingatan aku belum terbangun. Aku tidak tahu siapa aku di kehidupan masa lalu aku. Mungkin aku menjadi dewa penjelmaan hanyalah rumor. Petik 2. Tidak, kamu harus menjadi dewa yang berinkarnasi. Itu sudah pasti. Kamu belum sepenuhnya terbangun, dan sebagian besar ingatan kamu tidak aktif. Begitu kamu naik ke keilahian dan menjembatani kesenjangan antara kehidupan kamu saat ini dan kehidupan masa lalu, jawabannya akan datang kepada kamu. Petik 2. Nenek moyang Radiance penuh kekaguman dan mengangguk sambil tersenyum. Tetap saja, aku ingin mengucapkan terima kasih karena menjawab pertanyaanku, teman muda. Keputusan Sunrise juga menjadi milikku. Petik 2. Nenek moyang Sunrise telah berjanji untuk mendukung Eternal tanpa syarat selama Jiang Chen bisa menjawab pertanyaannya, dan dia memang memberikan jawaban yang memuaskan kepada nenek moyang itu. Dengan cara ini, Eternal telah mendapatkan dukungan baik Sunrise maupun Radiance. Anggota Flora tidak bisa lebih kesal. Pidato jenius muda telah mendorong dua negeri suci untuk memilih Eternal, yang berarti Eternal memiliki setengah dari 10 dukungan. Hal-hal yang tidak terlihat baik untuk Flora. Mereka berada di bawah tekanan besar. Flora memang memiliki dua sekutu yang setia, Polylore dan Void. Namun, hal yang sama berlaku untuk Abadi. Martial dan Abyssal selalu berada di pihak mereka, dan sekarang Sunrise dan Radiance telah berjanji untuk setia. Abadi berada di atas angin. Satu-satunya yang tidak memilih pihak adalah Nirvana dan Immortal. Jika keduanya memilih Abadi, Tanah Suci akan memenangkan pemilihan dengan Tanah Longsor dengan 7 suara. Jika Flora bisa memenangkan 2 Tanah Suci, mereka setidaknya bisa mencapai dasi, yang paling bisa mereka lakukan. Nirvana dan Immortal tampaknya belum mau mengambil sikap. Mereka dengan keras kepala tetap netral. Flora tidak tahu apakah mereka bisa meyakinkan pertikaian itu. Ada pertukaran antara 10 tanah suci, tetapi mereka tidak benar-benar memiliki hubungan yang dekat. Namun demikian, tidak ada jalan kembali. Lu Mingye memiliki beban berat di pundaknya. Dia tahu kinerja akan berdampak signifikan pada hasil pemilihan. Itu mungkin tidak menentukan pemenang, tetapi kinerja akan diperiksa dengan cermat. Dia selalu ingin menjadi pemimpin kaum muda. Namun, sekarang si King Lu telah membiarkannya menjadi sorotan, dia tidak bisa merasa bahagia sama sekali. Dia merasa seperti duduk di pin dan jarum. Dia peringkat kedua dalam kompetisi besar dan pertama di Flora Secret Land. Tidak peduli seberapa stresnya dia harus naik panggung. Jantungnya berdebar sangat kencang, seolah-olah seekor binatang mengamuk di dadanya. Di bawah pengawasan semua orang, dia naik panggung. Sebagai murid dari sebuah faksi utama, dia memiliki hati yang kuat. Meskipun kinerja luar biasa Jiang Chen telah berdampak serius pada mentalitasnya, ia berhasil mempertahankan ketenangannya di atas panggung. Jiang Chen menatap Lu Mingye dengan senyum, sorot matanya yang dalam dan bermakna.
Lu Mingye mengalihkan pandangannya. Tidak peduli bagaimana dia memasang front, jelas bahwa dia merasa tidak memadai setelah kinerja Jiang Chen. Sang jenius abadi tidak mencoba untuk menyabotnya, tetapi malah mendengarkannya dengan seksama. Lu Mingye telah menyiapkan pidato, tetapi apa yang dia katakan terbatas pada apa yang akan dikatakan pemuda biasa. Dia fokus pada masa depan, berbicara tentang bagaimana Flora akan menyatukan semua faksi di Myriad Abyss dan bertarung untuk benua. Ada kilatan kecemerlangan, tetapi tidak ada yang keluar dari kemampuan rata-rata remaja, dan tidak ada yang layak menjadi perhatian leluhur para leluhur ilahi. Apa yang dibedakan dari pidato Jiang Chen adalah bahwa isinya menyajikan pandangan yang luas tentang seluruh benua. Bahkan nenek moyang ilahi dari 10 negeri suci harus menganggap serius kata-katanya. Penonton terdiam setelah pidato Lu Mingye. Ada beberapa tepuk tangan dari Polylore dan Void, tetapi yang lain tidak menunjukkan banyak reaksi. Seolah Lu Mingye berbicara sendiri. Sebenarnya, mereka agak kecewa. Meskipun tidak jelas apakah apa yang diusulkan Jiang Chen akan berhasil, setidaknya dia melukis prospek yang mendebarkan. Giliran Lu Mingye hampir membuat mereka tertidur. Para pemuda mungkin menemukan sesuatu yang bernilai dalam pidatonya, tetapi itu masih jauh dari cukup bagi para pembudidaya yang lebih tua. Beberapa tidak bisa membantu tetapi diam-diam mengkritik Lu Mingye. Lu Mingye mungkin jenius luar biasa dibandingkan dengan para pemuda lainnya, tetapi ada kesenjangan besar antara dia dan Jiang Chen. Setelah beberapa abad, ia akan mencapai jauh lebih sedikit daripada Jiang Chen. Petik 2. Bahkan permaisuri racun mereka sendiri jauh lebih baik daripada Lu Mingye. Tentu saja, mereka tidak akan mengatakan itu dengan lantang. Lu Mingye tahu penampilannya biasa-biasa saja di terbaik meskipun tidak membuat kesalahan. Itu membuatnya frustrasi untuk berpikir tentang seberapa baik Jiang Chen telah melakukannya. Dia benci kalah, tetapi harus mengakui bahwa kesenjangan antara Jiang Chen dan dia tampaknya semakin besar. Chapter 2046, Overwhelming Domination. Pidato Lu Mingye gagal untuk memenangkan hati siapapun. Tidak ada seorang pun dari Flora yang senang tentang hal itu. Sekarang, giliran nenek moyang Flora untuk berbicara. Ini adalah segmen integral lainnya untuk kontes untuk kepemimpinan aliansi. Jika nenek moyang tidak dapat meyakinkan semua orang, Flora akan sepenuhnya keluar dari balapan. Karena itu, nenek moyang Flora sangat berhati-hati dalam memilih kata-kata. Pengalamannya menunjukkan melalui pengekangan dan ketenangannya. Dia menguraikan kontribusi Flora Sacred Land, sejarah, dan keuntungan mendasar dengan sangat rinci, menyiratkan setiap kata bahwa Flora sebagai pemimpin mereka hanya akan memberi mereka keuntungan serta pertahanan melawan musuh-musuh luar. Ketulusan leluhur lelaki itu jelas menular. Flora sangat ingin memenuhi ambisinya dan memiliki kekuatan yang cukup besar untuk mendukungnya. Telah menjadi salah satu tanah suci terkuat sejak zaman dahulu, selalu menjadi peringkat di dekat bagian atas. Karena itu, nenek moyang Flora memenangkan tepuk tangan yang layak. Pendapat Jiang Chen tentang nenek moyang Flora meningkat tajam setelah dia mendengar pidatonya. Sebelum tetua, ada perbedaan pasti antara kekuatan dan sumber daya abadi dan Flora. Namun, Jiang Chen tidak kehilangan kepercayaan diri. Dia yakin bahwa selama Myriad Abyss fokus pada menangkal ancaman dunia luar, Eternal akan mendapatkan kepemimpinan. Tidak peduli apa yang terjadi, itu akan menjadi satu-satunya pilihan di akhir hari. Jiang Chen bukan dermawan sejati. Jika Eternal tidak memegang kendali, jika ia tidak memegang kendali, sebaliknya, ia tidak akan menuangkan dirinya ke dalam pekerjaan dengan tingkat pengabaian yang hampir sama. Giliran nenek moyang Eternal untuk berpidato. Dia memilih kata-kata sederhana dan ringkas untuk mendaftar apa yang Eternal dapat tawarkan kepada sekutu-sekutu masa depannya. Inti dari diskusinya adalah, tentu saja, Jiang Chen. Dapat dimengerti bahwa nenek moyang ingin menekankan keunggulan yang luar biasa ini. Ketika Jiang Chen berbicara, itu tidak nyaman baginya untuk membesar-besarkan dirinya sendiri. Tidak ada reservasi seperti itu ketika datang ke nenek moyang Eternal, yang menjadi fasih tentang seberapa berguna jenius muda akan. Apa yang dikatakan Jiang Chen sebelumnya tentang mengubah sumbu surgawi dan menyembunyikan koordinat pesawat berada di garis depan pikiran semua orang. Hal-hal ini menyangkut kelangsungan hidup benua Divine Abyss di masa depan, yang membuat mereka secara otomatis sangat penting. Karena ini, kata-kata nenek moyang Eternal memotong dalam-dalam meskipun singkatnya. Keringkasannya memancarkan kepastian dalam kemenangan mereka. Setelah pidato nenek moyang selesai,
akhirnya tiba waktunya untuk pemungutan suara kritis. Semuanya, kepemimpinan menyangkut kepentingan Myriad Abyss Island secara keseluruhan. Bahkan, ini menyangkut masa depan dan nasib Divine Abyss secara keseluruhan. Aku tahu kamu telah memilih di dalam hati kamu, tetapi tidak peduli siapa yang akhirnya menang, pemimpin baru harus selalu bertindak untuk kebaikan yang lebih besar. Kami percaya bahwa kamu akan memimpin dunia kita ke ketinggian baru. Pihak yang kalah seharusnya tidak menjadi lalai atau sulit juga. Mari kita bekerja sama secara harmonis. Jika kontes untuk kepemimpinan ini telah merusak hubungan kita, atau yang lebih buruk, menciptakan klik memecah belah, itu akan menjadi kutukan bagi kita daripada sebuah anugerah. Petik 2. Ya, kita harus sangat jelas tentang ini. Rekan-rekan Taois aku dari Eternal dan Flora, kamu harus membuat sikap kamu jelas. Petik 2. Apakah Eternal memimpin atau tidak, kita akan memprioritaskan kepentingan bersama kita, leluhur Eternal tertawa. Perjuangan untuk masa depan Myriad Abyss adalah tanggung jawab kita semua. Selama pemimpin itu adil dan tidak memihak, kami akan mendukungnya tidak peduli siapa itu. Tidak ada alasan bagi kami untuk memecah belah. Petik 2. Flora Sacred Land menjamin bahwa apakah kita memimpin atau tidak, kita akan berjuang untuk Myriad Abyss dan kelangsungan hidup kita bersama. Kedua belah pihak tidak jelas dalam deklarasi mereka. Setiap detail layak dibandingkan, termasuk posisi mereka di sini. Keraguan apapun akan dipandang rendah dengan cemoohan karena terlalu berpikiran sempit. Jika ada tanah suci yang benar-benar mengganggu, tanah itu akan dibuang dan diisolasi oleh yang lain. Mari kita pilih, lalu. Setiap tanah suci memiliki satu suara, saran satu orang. Bagaimana? Mari kita angkat tangan. Bagaimana dengan surat suara? Komentar terakhir ini dengan cepat diabaikan. Pemungutan suara berbasis tangan lebih langsung. Mereka yang mendukung Flora Sacred Land, angkat tanganmu. Flora Sacred Land mendukung dirinya sendiri, tentu saja. Polylore dan Void mengangkat tangan mereka juga. Sayangnya bagi mereka, tidak ada tanah suci lainnya yang melakukannya. Setiap anggota Flora yang hadir merasakan rasa dingin kolektif di hati mereka. Yang terburuk memang terjadi. Selain dari dua sekutu dekat mereka, tidak ada faksi lain yang mendukung mereka. Menunggu beberapa saat tidak mengungkapkan perubahan hati. Mereka yang mendukung tanah suci abadi, angkat tanganmu. Tidak ada keraguan tentang hasil pemungutan suara. Sunrise dan Radiance sudah terang-terangan menyatakan dukungan mereka. Bahkan jika Nirvana dan Immortal tetap netral, Eternal akan memiliki 5 suara untuk 3 Flora. Namun, 2 tanah suci yang tersisa juga mengangkat tangan mereka ke belakang abadi. Hasil akhirnya adalah meyakinkan, menghancurkan satu sisi. 7 suara ketiga. Orang-orang di tanah suci Flora lumpuh karena kaget. Sebelum datang ke Sunplane, mereka benar-benar yakin bahwa mereka akan memenangkan nominasi kepemimpinan. Sayangnya, hasil sebenarnya ternyata sangat memalukan. 7 ketiga, mereka tidak akan membayangkannya dalam mimpi mereka. Mengapa ketenaran dan pengaruh Flora tidak memenangkan satu faksi pun? Salah siapa itu? Semua orang tahu secara intim bahwa faktor penentu dalam mendukung Eternal bukanlah keunggulannya sendiri atau kemurahan hati leluhurnya. Itu adalah kekayaan abadi dalam memiliki Jiang Chen. Jika Jiang Chen milik Flora, itu akan memenangkan semua 10 suara. Nenek moyang Flora tampak agak pahit, tetapi menangkupkan tinjunya dengan tenang. Daois Eternal, Flora telah hilang hari ini. Namun, aku tidak bisa memberi selamat kepada kamu atas hal lain selain ini. Abadi diberkati memiliki kejeniusan yang legendaris. Petik 2. Banyak orang setuju secara internal, nenek moyang Eternal sendiri menjadi salah satu dari mereka. Tanpa Jiang Chen, Eternal tidak akan memiliki harapan untuk memimpin aliansi. Chapter 2047, The Spellcast by The Crowning Empyrean Pil. Pemimpin aliansi. Semua orang dari Tanah Suci Abadi sangat gembira, Tetua Zijumin adalah yang paling bersemangat. Dia adalah orang yang telah menemukan Jiang Chen, membawanya ke Eternal melawan semua oposisi. Pada saat itu, banyak keuntungan dan kondisi yang dia janjikan kepada Jiang Chen telah menimbulkan banyak tekanan kepadanya dari fraksinya. Namun, semua itu ternyata sepadan. Segala sesuatu yang Tanah Suci Abadi telah lakukan untuk Jiang Chen pucat dibandingkan dengan balasannya hari ini. Selamat, Taois Abadi. Tanah Suci yang abadi ada di jalur yang beruntung. Dalam beberapa milenium berikutnya, Jiang Chen muda pasti akan menjadi tolok ukur baru Myriad Abyss. Petik 2. Kami semua mengharapkan hal-hal besar dari kamu, anak muda.
Masa depan Myriad Abyss ada di tangan kamu. Petik 2. Banyak yang berinisiatif memberi selamat kepada Jiang Chen, membungkuk untuk melakukan itu terlepas dari posisi apapun yang mereka duduki. Jiang Chen mengambil semua perhatian dan kesopanan dengan tenang. Namun, kehadiran si King Lu berada di antara para simpatisan yang menentang harapannya, meskipun cara dia mengucapkan pengakuannya adalah agak istimewa. Huff, jangan bangga, kamu bajingan. Terakhir kali aku kalah dari kamu karena ketidakmampuan aku sendiri. Aku akan membalas kamu 3 kali lipat atas penghinaan suatu hari. Eternal Secret Land memimpin aliansi sekarang, tetapi jangan berpikir kamu bisa melupakan janji yang kamu buat. Aku mengawasi kamu. Petik 2. Haha, aku berterima kasih atas pengawasan tambahan apapun yang mungkin kamu berikan, Nona Si. Benarkah? Si King Lu menyeringai nakal. Aku harap kamu tidak akan takut dengan akalku. Jiang Chen tertawa, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ide-idenya mungkin tampak seperti omong kosong membual kepada orang luar, tetapi ia tahu kegunaan dan penerapannya. Pada tingkat teknis, menyembunyikan koordinat planar sangat bisa dilakukan. Sebaliknya, menyesuaikan orbit poros surga jauh lebih sulit. Tanpa mencapai ranah ilahi yang maju, Jiang Chen menduga itu tidak mungkin. Ini berarti bahwa itu semua di luar jangkauan untuk benua Divine Abyss saat ini. Karenanya, dia tidak benar-benar ingin membahas secara rinci. Sejujurnya, sangat sulit untuk mencapai alam ilahi yang maju di pesawat normal. Dunia seperti itu tidak bisa mengandung seorang kultivator dengan kekuatan sebesar itu. Salah satu yang muncul akan dikeluarkan oleh aturan pesawat, dipaksa naik ke pesawat surgawi minor atau mayor yang lebih tinggi. Namun, Divine Abyss kontinen, sedikit lebih istimewa. Banyak dewa telah ada di zaman kuno, dan Myriad Abyss memiliki lebih dari segelintir bahkan di zaman kemerosotan ini. Dewa-dewa ini sebagian besar adalah alam ilahi awal, yang membuat alam ilahi yang maju agak mengejutkan. Namun, Jiang Chen tidak berkecil hati. Dia memiliki perasaan yang kuat bahwa tanah ini terhubung dengan nasib dan kekayaannya secara misterius. Jika dia bisa menyelesaikan ini, mungkin semuanya akan menjadi jelas. Dia punya lebih dari cukup alasan untuk percaya bahwa semua ini ada hubungannya dengan ayahnya Kaisar Langit. Jika itu masalahnya, kemungkinan besar ayahnya adalah orkestra dari semua ini. Itu membuat semua yang mustahil menjadi mungkin. Karena itu, alam ilahi yang maju sangat mungkin terjadi pada Divine Abyss. Bisa dibayangkan bahwa ada kultivator pada tingkat itu di zaman kuno atau purba. Jiang Chen dengan lancar menanggapi permohonan dari setiap pihak, baik muda maupun tua. Banyak jenius muda berubah pikiran tentang dia karena betapa mudahnya dia diajak bicara. Generasi yang lebih tua, di sisi lain, merasakan ketenangan dan kedewasaannya. Dia tidak memiliki kesombongan dan kenaifan adat yang sering dimiliki rekan-rekannya. Meskipun Flora Secret Land telah dikalahkan, tanah suci lainnya tidak dengan sengaja mengecualikan anggotanya. Tanah suci abadi yang secara keseluruhan adalah citra keramahan. Terlepas dari apakah benar-benar ada dendam, semua orang mempertahankan keramahan permukaan. Bahkan Wu Yu dan Gan Ning tiba-tiba mengesampingkan kemarahan mereka dari sebelumnya demi menunjukkan karisma seorang pemimpin. Diusulkan dalam suasana ramah bahwa Jiang Chen harus mengeluarkan pil mahkota Empyrean untuk dikagumi semua orang. Sekarang bukan lagi waktu untuk kesopanan. Tanah suci yang abadi sudah menjadi pemimpin aliansi. Untuk menahan diri pada titik ini adalah masalah kepercayaan. Pil itu adalah pesta untuk indera. Pil-pil berkualitas tinggi sama memikat dan kasat mata dengan harta berharga. Kehadiran, aura, dan keindahan pil Empyrean mahkota ini menyebabkan napas banyak pengamat terputus-putus. Pikiran dan hati mereka terbakar tak terkendali. Pil yang luar biasa. Pil-pil ini berkualitas luar biasa. Memang seni tempa. Petik 2. Mereka tampaknya memiliki semangat mereka sendiri, seolah-olah mereka bisa hidup kapan saja. Seperti halnya dengan sesuatu yang luar biasa. Sebagai beberapa pil terbaik di dunia ini, pil Empyrean Crowning ini secara alami hidup. Petik 2. Aku akan mati untuk memiliki salah satu dari ini. Aku selalu mendengar betapa legendaris keterampilan pil Dao kamu, teman muda Jiang Chen. Setelah melihat pil kamu secara langsung, aku akhirnya percaya rumor. Ada banyak tuan di bawah langit, tetapi tidak ada yang bisa menyuling pil sehebat ini. Petik 2. Seseorang tidak harus tua untuk bisa. Lihatlah betapa muda pemuda Jiang Chen. Dia hanya memiliki sedikit keahlian di bawah ikat pinggangnya,
namun dia lebih terpelajar daripada Tuan yang telah hidup selama ribuan tahun. Petik 2. Bagaimana kalau kita segera memulai pelelangan? Pujian menumpuk di telinga Jiang Chen. Flora Secret Land merasa sangat tak berdaya dalam hal ini. Jika dia mengeluarkan pil-pil ini lebih awal, akan ada lebih sedikit pertanyaan mengenai kepemimpinan. Pil-pil ini terlalu spektakuler untuk dunia ini. Seolah-olah semua orang di sini memiliki jiwa mereka dihisap pil. Selain nenek moyang ilahi, tidak ada yang bisa menolak daya pikat mereka. Masing-masing dari mereka merasakan tatapan mereka hampir secara ajaib ditempelkan pada pil. Teman muda Jiang Chen, berapa banyak pil empirean penobatan yang kamu jual hari ini? Dia punya beberapa di antaranya. Pertama-tama aku harus berterima kasih kepada Tanah Suci Abadi yang telah menyiapkan materi untukku. Aku akan memberikan 2 dari kuali kembali kepada para eksekutif sebagai balasan. 9 lainnya akan dilelang. Petik 2. Dia datang dengan rencana ini setelah beberapa pertimbangan. Chapter 2048, General Jubilation. Para eksekutif Tanah Suci yang abadi terkejut. Mereka tidak berharap Jiang Chen memberi mereka 2 pil Empyrean Crowning gratis. Abadi memiliki kebutuhan yang sama besarnya dengan mereka seperti orang lain. Jiang Chen memberikan 2 pil kepada Xi Jumin. Tetua Ziju, kaulah orang yang membawaku ke Flip. Aku membuat hadiah pribadi dari 2 pil ini kepada para manula di Tanah Suci. Kamu harus menyimpan 1 dan membagikan yang lain. Petik 2. Pria yang lebih tua adalah orang yang paling dia sukai di dalam fraksi. Xi Jumin terkejut, tetapi bisa melihat ketulusan Jiang Chen. Dia menerima pil tanpa upacara. Memperkenalkan kamu ke sekte adalah pencapaian terbesar dalam hidup aku, Jiang Chen. Meskipun aku sendiri tidak istimewa, setidaknya aku memiliki mata yang tajam. Masa depan kamu pasti cerah, dan sama sekali tidak ada yang tahu batas kamu. Mungkin kamu akan naik ke tingkat yang lebih besar daripada yang bisa kita bayangkan. Petik 2. Ini termasuk nenek moyang 10 Tanah Suci, tetapi yang lebih tua tidak takut menyinggung mereka. Dia benar-benar percaya apa yang dia katakan. Aku harap prediksi keberuntungan kamu menjadi kenyataan, Jiang Chen tersenyum. 9 pils Empyrean Crowning tersisa berhubungan dengan 9 Tanah Suci lainnya. Masing-masing dari mereka memiliki kesempatan bagus untuk mendapatkan setidaknya 1. Kemana tepatnya pil berakhir, itu tergantung pada kemauan dan kekayaan mereka. Jiang Chen hampir tidak bisa mengekspresikan bias, mengingat kebutuhannya yang sangat besar akan batu roh. Begitu dia selesai mengumpulkan dana yang diperlukan, dia bisa kembali ke wilayah manusia dan mengaktifkan kembali formasi besar pengurungan jiwa surgawi. Setelah formasi itu berada di tempatnya, Eternal dapat memiliki waktu jeda sesaat. Wilayah manusia akan dilindungi dari ancaman iblis, atau setidaknya ditempatkan di luar jangkauan dari cengkeraman-cengkeraman mereka. Awal pelelangan menandai berakhirnya persahabatan Tanah Suci. Setiap pil diperebutkan dengan panas. Tanah Suci yang berhasil membeli 1 memasuki persaingan untuk pil berikutnya dengan semangat baru. Semakin banyak Crowning Empyrean Pills, semakin meriah. Faksi-faksi yang tidak bisa menang menjadi semakin marah dari waktu ke waktu, sebuah fakta yang tercermin dalam penawaran agresif mereka. Jiang Chen mencapai keseimbangan yang baik antara kaya dan miskin. Yang pertama menerima periode yang lebih lama antara setiap panggilan, bahwa yang terakhir mungkin memiliki lebih banyak waktu untuk mempertimbangkan apakah mereka ingin mengajukan tawaran yang lebih tinggi. Manuver yang hati-hati menempatkan 1 pil ke masing-masing tangan Tanah Suci, membuat kompromi yang relatif nyaman. Beberapa Tanah Suci terkaya tidak sepenuhnya senang dengan resolusi ini, tetapi mereka juga tidak ingin hal-hal menjadi terlalu buruk. Tidak perlu menimbulkan kecemburuan yang tidak perlu. Saat pelelangan berlangsung, lebih banyak orang memperhatikan upaya Jiang Chen untuk menyeimbangkan kepentingan kolektif mereka, dan penawaran demikian berkurang. Pada akhirnya, setiap orang membeli pil masing-masing dengan harga yang sebanding. Akibatnya, Jiang Chen menerima suntikan besar batu roh, cukup untuk mengaktifkan kembali formasi, dengan banyak cadangan. Dia kira-kira 10% di atas sasaran. Ini bukan masalah, tentu saja. Bahkan, itu lebih baik. Sulit untuk menghitung dengan tepat biaya mengaktifkan kembali suatu formasi, dan sekarang ia memiliki cukup untuk mengurangi potensi pemborosan. Semua faksi cukup senang menerima pil Empyrean penobatan. Bahkan Flora Secret Land tidak berkata apa-apa. Meskipun ada perdebatan sengit sebelumnya, tidak satupun pihak yang terlibat menyebutkan pernyataan Jiang Chen yang marah tentang mengecualikan mereka dari pelelangan pada akhirnya.
Dengan demikian, mereka dapat memperoleh manfaat seperti yang lainnya. Sikap murah hati memenangkan hati bahkan lebih dalam proses. Namun, satu pil tentu saja tidak cukup untuk kebanyakan. Banyak faksi mengerumuninya setelah fakta itu. Teman muda, pil kebun mahkota berkali-kali lebih menarik daripada yang lain. Jika kamu punya waktu, kamu benar-benar harus memperbaiki kuali lain untuk kami. Pembayaran kamu tentu sangat bisa dinegosiasikan. Petik 2. Ya, jika kamu dapat memberi kami prioritas dalam menyempurnakan pil, kami bersedia memberi kamu lebih banyak potongan yang sesuai. Meskipun Jiang Chen telah menyebutkan mengambil hanya 20% sebelumnya, standarnya adalah 30 hingga 40. Para master pil yang lebih rakus mengumpulkan setengah atau lebih. Jika ada kesempatan, memperbaiki pil harus sepele. Jiang Chen tersenyum ramah. Apakah kamu punya waktu baru-baru ini, teman muda Jiang Chen? Immortal Secret Land memiliki dunia rahasia yang segera terbuka. Akan ada pertemuan yang sangat meriah saat itu. Jika kamu punya waktu, mengapa tidak mampir? Petik 2. Dunia rahasia jauh dari menarik. Anak muda. Tanah Suci Abisal memiliki 9 katup kuno yang berisi koleksi besar ramuan kuno. Jika itu sesuai dengan keinginan kamu, pintu kami selalu terbuka untuk kamu. Petik 2. Dia merasa sulit untuk menolak kebanyakan undangan. Teman-teman aku punya beberapa urusan penting untuk diurus dalam waktu dekat. Segera setelah aku dibebaskan, aku pasti akan mengunjungi kamu semua secara bergantian. Sayangnya, itu tidak mungkin sekarang. Petik 2. Jiang Chen tidak hanya bersikap sopan. Dia sangat tertarik pada katup kuno dan alam rahasia, karena mereka sering menyembunyikan banyak harta karun. Sayangnya, formasi besar kurungan jiwa surgawi lebih penting saat ini. 10 eksekutif senior Tanah Suci berkumpul untuk membahas rencana masa depan Myriad Abyss. Pembicaraan mereka berpusat di sekitar proposal Jiang Chen sebelumnya. Menyembunyikan koordinat pesawat untuk menyelesaikan masalah medan perang Offworld adalah masalah kritis. 10 Tanah Suci saat ini terperosok di sana, dan mereka sangat membutuhkan waktu untuk memulihkan diri. Di tengah konferensi ini, kesadaran Jiang Chen tiba-tiba bergerak. Ekspresi keanehan mewarnai wajahnya. Nenek moyang Eternal melihat perubahannya secara instan. Apa itu? Lansia? Jiang Chen mengerutkan kening, ada keanehan dalam jalinan ruang. Keanehan apa yang kamu bicarakan? Rasanya seperti seseorang berusaha untuk menutup pintu keluar Sunplane. Kesadaran Jiang Chen sangat luar biasa. Bahkan gerakan terkecil pun tidak menghindarinya. Nenek moyang Tanah Suci bertukar pandangan bingung. Sebagai kultivator alam ilahi, mereka tidak merasakan sesuatu yang luar biasa. Bagaimana mungkin seorang empire muda yang maju melihat sesuatu yang tidak mereka miliki? Namun, kata-kata Jiang Chen membawa bobot alami bagi mereka. Biarkan aku pergi. Aku juga. Nenek moyang Sunrise dan Radiance berlari keluar dari pulau itu sebagai 2 garis cahaya. Chapter 2049, Danger Descents. Di luar pulau Sunplane, sinar redup, cahaya aneh muncul di udara. Di dalamnya, mesin terbang bergerak yang tak terhitung jumlahnya menyebar seperti wabah dan mengerumuni untuk menutupi area yang luas. Seluruh pulau diselimuti oleh cahaya, yang berubah menjadi tungku besar, menjebak dan memurnikan pulau. Nenek moyang Radiance berseru, "Sampah, apa yang memberimu keberanian untuk menimbulkan masalah di Sunplane?" Dengan lambaian lengannya, serangan kuat menghantam dinding cahaya dengan ledakan. Cahaya bergetar dramatis, tetapi tetap utuh. Kefasihannya yang mengesankan telah memungkinkannya untuk menahan serangan dari seorang kultivator ilahi. Nenek moyang Radiance dan Sunrise bertukar pandangan. Keduanya membaca kejutan di mata yang lain. Mereka memiliki perasaan bahwa sesuatu yang besar akan datang. Mari kita coba bersama. Kedua leluhur adalah mitra lama dan saling kenal. Tanpa henti, mereka berdua bergerak pada saat yang sama. 2 semburan kuat udara membelah langit seperti naga kembar. Kekuatan gabungan mereka sangat perkasa. Itu memukul kilau cahaya redup dengan ledakan keras. Dinding cahaya bergetar lebih keras, tetapi sekali lagi, itu tidak hancur. Getaran mereda secara bertahap sampai mereka tenang. Seperti pegas, tidak peduli berapa banyak gaya yang diterapkan, cahaya hanya dikompresi dan dikembalikan ke bentuk aslinya setelah kekuatan luar pergi. Hati kedua leluhur itu tenggelam. Mereka tidak menemukan apapun di Myriad Abyss yang tidak bisa mereka selesaikan. Namun di sini, dinding cahaya yang tampak sederhana ini telah menahan serangan bersama mereka.
Pergantian peristiwa yang aneh melukis wajah mereka. Dengan ekspresi serius, mereka dengan hati-hati memeriksa daerah tersebut. Sayangnya, mereka tidak menemukan apapun. Dinding cahaya tampaknya telah muncul entah dari mana. Prihatin, mereka berhenti membuang-buang waktu dan kembali ke pulau dengan kecepatan penuh. Semua orang menoleh ke arah mereka dengan tatapan bertanya. Pulau itu terperangkap dalam dinding cahaya yang aneh, Bapak leluhur Radians menggebrak. Kita punya masalah, semuanya. Semua orang terkejut mendengarnya. Beberapa dari mereka tidak bisa membantu tetapi melirik Jiang Chen. Mengejutkan bahwa jenius muda menjadi yang pertama merasakan bahaya, bukan leluhur dari 10 negeri suci. Suasana aneh meresap ke udara. Ayo, mari kita lihat sendiri, kata leluhur Eternal. Semua orang telah menunggunya untuk membuat pesanan karena Eternal adalah kepala aliansi. Mereka punya banyak pertanyaan, tetapi semua orang mengikuti perintah dan bergegas ke pinggiran. Jiang Chen tidak terburu-buru untuk pergi. Dia melambat dan jatuh ke belakang. Memperhatikan tatapannya yang tidak tergesa-gesa, Zijumin bertanya, apakah kamu menemukan sesuatu? Ada yang mencurigakan. Aku akan melihat-lihat. Jiang Chen lebih tenang daripada kebanyakan orang. Dia tahu ini pasti langkah yang ditargetkan melawan Sunplane. Dia ingat sekelompok besar pelarian dari penjara tanpa batas. Mereka mengintai dalam gelap, menunggu untuk menyerang. Begitu mereka melihat peluang, mereka pasti akan memanfaatkannya. Dan mungkin mereka bertanggung jawab atas situasi yang mereka hadapi sekarang. Jiang Chen telah mendapatkan beberapa informasi dari Divine Kasyapa. Dia tahu para pelarian akan menimbulkan masalah cepat atau lambat. Bahkan, dia telah memperingatkan eksekutif senior Eternal sebelum datang ke pulau itu. Namun, semua orang terlalu sibuk berurusan dengan pertempuran Offworld. Mereka tidak memiliki upaya untuk mengampuni para buron dari penjara tanpa batas. Selain itu, mereka tidak memahami jumlah pembudidaya yang melarikan diri. Karena itu, mereka melonggarkan pertahanan mereka. Zijumin baru saja mengagumi Jiang Chen, terutama karena pemuda itu telah merasakan bahaya di depan 10 leluhur. Dia percaya Jiang Chen sebenarnya bisa menyaingi para leluhur dalam beberapa aspek. Jiang Chen tetap diam saat mengamati daerah itu. Uyu dan Gan Ning membuntutinya, khawatir. Tidak lama kemudian, ke-10 leluhur kembali. Jelas dari ekspresi mereka bahwa mereka cemas. Nenek moyang Eternal sangat prihatin. Dia baru saja menjadi kepala aliansi. Semua orang mencari perintah padanya, ini adalah uji coba pertama atas kompetensi dan penilaiannya. Jika dia gagal, tanah suci lainnya akan mempertanyakan kepemimpinannya. Di sisi lain, jika dia bisa mengarahkan 10 tanah suci melalui krisis, dia akan memenangkan persetujuan semua orang untuk selamanya. Rekan-rekan Taois, dinding cahaya muncul entah dari mana. Aku percaya itu bukan pekerjaan penjajah dunia, tetapi para pembudidaya melarikan diri dari penjara tanpa batas. Itu adalah spekulasi nenek moyang Eternal. Bagaimana? Seseorang bertanya. Kami baru saja datang dari medan perang Offworld dan membuat pengaturan yang diperlukan sebelum kami berangkat. Penjajah Offworld mungkin kuat, tetapi mereka tidak bisa menembus pertahanan kita dalam waktu yang singkat. Selain itu, jelas bahwa ini pasti serangan yang direncanakan. Kalau tidak, tembok tidak akan bisa dipasang tanpa kita sadari. Petik 2. Nenek moyang Eternal memiliki kepala yang jelas di pundaknya. Jiang Chen setuju dengan spekulasi itu. Bahkan jika itu adalah buron dari penjara tanpa batas, kita harus meninggalkan pulau secepat mungkin, seseorang berkeberatan. Kalau tidak, begitu pertahanan planar kita ditembus, penyerbu dari luar akan masuk berbondong-bondong. Kami akan dalam masalah besar kalau begitu. Petik 2. Itu benar. Perang dunia sudah mencapai puncaknya, setiap detik penting. Jika mereka terperangkap di pulau terlalu lama, itu akan menghambat upaya perang mereka di medan perang Offworld. Konsekuensinya akan menjadi bencana besar. Itu tergantung pada kepemimpinan Eternal sekarang. Mereka harus keluar dari pulau dengan cepat, atau penjajah Offworld akan membawa krisis dan dengan demikian mengganggu pesanan Myriad Abyss. Nenek moyang Eternal mengangguk. Kami tertangkap basah. Kita perlu melakukan brainstorming solusi. Jika kamu memiliki ide atau pendapat, harap jangan menahan diri. Inilah tepatnya ketika aliansi yang baru dibentuk harus bekerja bersama. Petik 2. Jiang Chen diam-diam memuji leluhurnya. Orang tua itu dengan cekatan membuat masalah itu menjadi masalah semua orang. Mereka harus memikul beban bersama.
Chapter 2050, The Prismatic Convergence Formation. Faksi lain tidak akan mengeluh pada saat ini. Mereka tahu itu tidak realistis untuk mengharapkan Eternal untuk mengubah arus sendiri. Bekerja sebagai tim adalah cara yang tepat untuk maju. Namun, bahkan 10 leluhur tidak memahami tirai cahaya yang aneh. Itu di luar pengetahuan dan imajinasi mereka. Banyak yang menolak untuk menyerah dan bertahan dalam serangan mereka, tetapi cahaya tetap ada, tidak peduli apa yang mereka lakukan. Ketika semakin banyak melihat apa yang bisa dilakukan dinding aneh itu, udara menebal dengan tegang. Pesimisme turun ketika mereka melihat bahwa nenek moyang ilahi pun tidak dapat melakukan apapun. Sebagai pemimpin tertinggi dari 10 negeri suci, nenek moyang ilahi sebagian besar setara dalam kuasa dan pengetahuan. Bahkan ketika mereka semua bekerja bersama, mereka tidak bisa menemukan cara untuk menembus dinding. Sementara itu, Jiang Chen masih mengamati dinding aneh yang terbuat dari cahaya. Satu demi satu, orang-orang mengalihkan pandangan mereka ke jenius abadi. Jika ada seseorang yang bisa melakukan sesuatu, itu adalah Jiang Chen. Ada kekacauan pertanyaan yang membingungkan di kepala Jiang Chen. Ada sesuatu yang akrab tentang dinding cahaya, tetapi dia terlalu banyak melihat dalam kehidupan masa lalunya. Butuh beberapa saat baginya untuk mengambil memori yang tepat. Nenek moyang yang terhormat, aku yakin kekerasan tidak bisa dilakukan. Kita harus mengidentifikasi titik lemah tembok itu, katanya. Dia belum punya jawaban, tapi nalurinya mengatakan ini adalah formasi yang dibuat dengan cerdik. Mendobraknya dengan brute force akan sangat sulit. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan nenek moyang Myriad Abyss. Nenek moyang Eternal tidak punya waktu untuk peduli jika Jiang Chen menjadi sorotan. Dia bertanya dengan suara rendah, bagaimana menurutmu tentang dinding cahaya, Jiang Chen? Ini harus menjadi formasi, dan yang sudah direncanakan sebelumnya. Setelah diaktifkan, itu tidak akan turun. Aku percaya formasi tidak akan membahayakan kita. Tujuan satu-satunya adalah untuk membuat kita terjebak. Jiang Chen memberanikan spekulasi. Tidak ada yang akan mengabaikan kata-katanya saat ini. 10 leluhur bertukar pandang, ekspresi mereka prihatin. Lu Mingye berseru, kata-kata kosong apa? Kita semua tahu bahwa hal ini dimaksudkan untuk menjebak kita. Kami membutuhkan solusi. Petik 2. Ekspresi tenang tapi matanya tajam, Jiang Chen tertawa dan menatap Lu Mingye. Kenapa kamu tidak berbagi dengan kami jika kamu punya solusi? Lu Mingye mendengus, wajahnya gelap. Jika aku punya, Eternal tidak akan menjadi kepala aliansi. Itu bahkan mendorong nenek moyang Flora untuk membentaknya, diam dan pikirkan sopan santunmu. Yang lain juga tidak senang. Itu tidak pantas bagi Lu Mingye untuk tetap pahit dan fokus pada konflik faksi bahkan pada saat ini. Jiang Chen tersenyum tipis. Karena kamu tidak punya solusi, silakan tutup mulut. Aku baru saja memiliki gagasan, tetapi mereka pergi karena gangguan kamu. Sekarang aku harus memeriksa petunjuk lagi. Petik 2. Kontrargumen terbaik adalah menggunakan kata-kata pihak lain untuk melawan diri mereka sendiri. Dia tidak melemparkan sepatah kata pun kutukan, tetapi tanggapannya mengirim getaran ke tulang punggung Lu Mingye. Pandangan marah yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan ke arahnya. Nenek moyang Flora menggelengkan kepala karena menyerah. Dia harus mengakui kejeniusan abadi itu tajam. Teman muda Jiang Chen pasti punya cara. Kita seharusnya tidak memotongnya. Petik 2. Tepat sekali. Mari beri dia ruang untuk bermeditasi. Petik 2. Dia benar-benar hidup sesuai dengan reputasinya sebagai penjelmaan dewa. Satu-satunya yang tepat bagi Eternal untuk menjadi kepala aliansi. Petik 2. Jiang Chen tidak menanggapi pujian dengan serius. Jika dia tidak menyelesaikan masalah yang mereka hadapi, pujian akan segera berubah menjadi kritik yang meragukan. Selain itu, dia tidak berusaha mencari solusi karena Eternal adalah pemimpinnya. Dia sama-sama bersemangat untuk meninggalkan pulau itu sehingga dia bisa kembali ke wilayah manusia. Dengan dinding cahaya aneh ini di sini, aku khawatir seseorang akan mengambil kesempatan untuk menyerang, komentar nenek moyang Eternal. Aku sarankan semua orang memilih area untuk dijaga dan bekerja bersama dengan tetangga kamu. Dengan begitu, kita akan bisa bereaksi terhadap serangan apapun. Tetap diam dan waspada terhadap perubahan apapun. Petik 2. Saran itu memenangkan persetujuan semua orang. Mereka mengangguk setuju. Jiang Chen mengusir para leluhur yang menugaskan pos-pos pertahanan. Dia berkonsentrasi hanya pada dinding cahaya dan mencari melalui ingatannya. Tiba-tiba, realisasi melanda.
Itu adalah formasi konvergensi prismatik. Nama formasi itu tampaknya telah membuka pintu air di kepalanya. Semua yang dia ingat tentang formasi muncul di benaknya. Rincian lebih lanjut datang ke garis depan. Apa yang dia ingat tentang formasi cocok dengan karakteristik dinding cahaya, yang semakin memperkuat kesimpulannya. Dia tahu dia punya jawaban yang tepat. Formasi konvergensi prismatik adalah formasi multifungsi yang berisi seni spasial dan unsur. Dengan memanipulasi waktu dan ruang, formasi menarik energi roh dari sekelilingnya untuk secara instan membentuk pertahanan yang tidak bisa ditembus. Satu hal yang menonjol tentang formasi adalah kecepatannya. Itu luar biasa cepat. Setelah diserang, energi dari bagian lain akan bergeser ke tempat yang ditargetkan lebih cepat daripada kecepatan cahaya, membentuk bala bantuan instan tanpa memperhatikan jarak. Jika tempat lain diserang, energi pertahanan akan bergerak lagi. Rahasia formasi adalah berbagai titik fokus di sepanjang dinding, yang merupakan kunci untuk mentransfer energi roh. Tanpa mereka, energi tidak akan bisa bergerak begitu cepat, dan formasi akan kehilangan apa yang membuatnya kuat. Jika mereka bisa menghancurkan salah satu titik fokus, formasi akan kehilangan 30% dari kekuatannya. Jika mereka bisa menghancurkan dua, formasi akan setengah rusak. Ada catatan tentang formasi ini di pesawat surga. Kekuatannya berbeda di tangan kultivator yang berbeda. Ketika digunakan oleh seorang ahli pesawat surga, formasi itu sangat kuat. Titik fokus begitu misterius sehingga tidak ada yang bisa mengidentifikasi mereka. Tanpa mengidentifikasi target yang tepat, formasi itu praktis tidak bisa dipecahkan. Itulah yang membuatnya sangat tangguh. Untuk sesaat, Jiang Chen juga bingung. Dia tahu bagaimana formasi bekerja sekarang, tetapi itu tidak mudah untuk menemukan titik fokus.